Isu-isu negatif ini agaknya memang sengaja ditiup-tiupkan pihak-pihak tertentu untuk mengadu domba Jokowi dengan Prabowo agar terjadi ketidakstabilan politik yang dapat mengganggu kelancaran proses transisi antara pemerintahan Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kawan Minmot, keakraban yang berlangsung antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto tampaknya menimbulkan kecemburuan banyak pihak, sehingga muncullah isu-isu yang tidak sedap yang memberikan kesan seolah-olah telah terjadi keretakan antara Jokowi dengan Prabowo. Tuduhan terhadap Jokowi dan Prabowo terkait hubungan antara kedua pemimpin bangsa ini pun berseliweran di berbagai media sosial. Sebelum ini Jokowi dituduh mendikte Prabowo dalam penyusunan kabinet dan kebijakan-kebijakannya. Sampai-sampai seorang tokoh nasional memperingatkan Prabowo agar segera melepaskan diri dari pengaruh Jokowi. Belakangan, justru Prabowo lah yang dituduh ikut campur dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2025 melalui tim gugus tugas sinkronisasinya. Isu-isu negatif ini agaknya memang sengaja ditiup-tiupkan pihak-pihak tertentu untuk mengadu domba Jokowi dengan Prabowo agar terjadi ketidakstabilan politik yang dapat mengganggu kelancaran proses transisi antara pemerintahan Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Berbagai cara dilakukan, termasuk memelintir ucapan Prabowo pada saat memberikan pembekalan untuk para calon perwira remaja TNI dan Polri belum lama ini. Saat itu, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan menyampaikan pesan kepada para calon perwira remaja bahwa mereka mempunyai tugas yang mulia, yakni melindungi negara dari berbagai gangguan, bila perlu dengan mengorbankan seluruh jiwa dan raga. Melindungi negara serta seluruh tumpah darah Indonesia, kata Prabowo, merupakan salah satu tujuan nasional, sesuai pesan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan tujuan selanjutnya adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sehingga menurut Prabowo, pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang pemerataan ekonomi perlu beriringan dengan pertahanan dan keamanan. Setelah itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan contoh dengan kata-kata sebagai berikut. Untuk apa kita bangun gedung-gedung, pelabuhan dan bandara? Untuk apa kita bangun kereta api cepat, jalan raya dan waduk kalau negara ini tidak aman, tidak terlindungi? Bahwa tujuan nasional kita yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita sangat jelas, sangat gamblang. Tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang pertama melindungi, baru memajukan kesejahteraan. Jadi ekonomi, kemakmuran, itu kedua. Pertama melindungi, baru mencerdaskan, baru pendidikan, melaksanakan ketertiban dunia. Ya. Untuk apa kita bangun gedung-gedung? Untuk apa kita bangun pelabuhan, bandara? Untuk apa kita bangun kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi. Kata-kata inilah, kawan Minmot, yang kemudian diangkat ke permukaan oleh beberapa media. Lalu dikomentari oleh sejumlah netizen yang memberikan kesan seolah-olah telah terjadi keretakan
antara Jokowi dengan Prabowo. Ucapan Prabowo ini dinilai sebagian netizen sebagai kritik keras Prabowo kepada Jokowi. Sebab sebagaimana kita ketahui, Presiden Jokowi sangat gencar membangun infrastruktur berupa sarana dan prasarana transportasi seperti jalan tol serta kereta api cepat. Padahal, jika disimak secara keseluruhan isi pidato pembekalan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada para calon perwira remaja TNI dan Polri yang juga ditayangkan secara lengkap oleh berbagai media, Prabowo hanya memberikan contoh bahwa hasil-hasil pembangunan menjadi tidak ada gunanya jika tidak dilindungi oleh para patriot bangsa. Sekali lagi, oleh para patriot bangsa. Dengan kata lain, para calon perwira remaja diingatkan bahwa tugas mereka melindungi negara adalah termasuk melindungi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai Jokowi dan akan dilanjutkan oleh Prabowo. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sampai saat ini masih merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi. Ini berarti bahwa semua kebijakan Jokowi dalam melaksanakan program-program pembangunannya didukung sepenuhnya oleh para menteri di Kabinet Indonesia Maju, termasuk Menteri Pertahanan. Sehingga menjadi sangat tidak logis jika Prabowo mengkritik Jokowi. Selain itu kawan Minmot, Prabowo sendiri mengakui bahwa dirinya telah dipersiapkan Presiden Jokowi untuk menjadi penggantinya. Itu sebabnya Jokowi sering menugaskan Prabowo guna hadir dan berbicara di forum-forum internasional sebagai wakil pemerintah Indonesia yang notabene adalah wakilnya kepala negara. Jokowi pula lah yang memerintahkan Prabowo guna berkunjung ke berbagai negara dan berkenalan sebagai presiden terpilih kepada sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan yang dikunjunginya. Bahkan dalam berbagai kunjungan presiden ke berbagai daerah, Prabowo juga sangat sering diajak Jokowi untuk mendampinginya. Ini pertanda bahwa Jokowi memang benar-benar mempersiapkan Prabowo untuk menjadi penggantinya. Hal ini juga terlihat pada beberapa rapat kabinet yang dipimpin Jokowi belakangan ini. Prabowo selalu diberi tempat duduk di samping presiden. Untuk semua itu, Prabowo sangat sering mengucapkan terima kasih kepada Jokowi. Bukan hanya pada acara formal kenegaraan, Jokowi dan Prabowo tampak mesra, tetapi juga pada kesempatan-kesempatan non-formal. Termasuk saat Jokowi menjenguk Prabowo di Rumah Sakit Pertahanan Negara atau RSPPN Jenderal Sudirman setelah Prabowo berhasil menjalani operasi besar di kakinya. Jokowi kemudian mengucapkan selamat atas keberhasilan operasi yang dijalani Prabowo melalui akun Instagram pribadinya, seraya meminta seluruh rakyat Indonesia untuk mendoakan kesehatan Prabowo agar Menteri Pertahanan dan Presiden terpilih ini dapat melanjutkan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Prabowo pun melalui akun Instagramnya mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan Presiden Jokowi. Keakraban dan kemesraan yang mewarnai hubungan Jokowi dengan Prabowo yang diperlihatkan pada berbagai kesempatan itulah yang tampaknya membuat iri dan cemburu pihak-pihak tertentu, sehingga mereka pun berusaha memecah belah dan mengadu domba kedua pemimpin bangsa ini dengan berbagai cara, termasuk memelintir ucapan Prabowo pada acara pembekalan calon perwira remaja TNI dan Polri. Padahal isu-isu negatif yang mengesankan terjadinya keretakan antara Jokowi dengan Prabowo telah berkali-kali pula dipatahkan dengan berbagai peristiwa yang memperlihatkan bahwa Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto justru semakin akrab. Saat ini sedang berlangsung sinkronisasi antara pemerintahan Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto
guna melancarkan proses transisi pemerintahan dari Jokowi kepada Prabowo. Salah satu bagian dari proses sinkronisasi itu adalah dengan dilantiknya 3 wakil menteri baru pada Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi. Ketiga wakil menteri yang dilantik Presiden Jokowi itu adalah Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan yang bertugas mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani, kemudian Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian, mendampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Yulio Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi dan Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, guna mendampingi Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. 2 dari ketiga wakil menteri yang baru dilantik itu adalah tokoh Partai Gerindra, yakni Thomas Djiwandono dan Sudaryono. Thomas Djiwandono yang merupakan kemenakan Prabowo adalah Bendahara Umum Partai Gerindra yang juga anggota gugus tugas sinkronisasi dari tim Prabowo. Sedangkan Sudaryono adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jawa Tengah. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Sufi Dasko Ahmad mengatakan bahwa diangkatnya Thomas Djiwandono dan Sudaryono sebagai Wakil Menteri oleh Presiden Jokowi antara lain untuk memperlancar proses transisi dari pemerintahan Presiden Jokowi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan disambut positif oleh kalangan pasar modal. Hal ini ditandai dengan melesatnya indeks harga saham gabungan atau IHSG sebesar 1,01% di Bursa Saham atau Bursa Efek Indonesia pada hari Kamis 18 Juli 2024. Thomas Djiwandono yang akrab dengan panggilan Tommy telah lama dikenal sebagai pakar keuangan yang telah memberikan sejumlah kontribusi dan prestasi positif bagi Partai Gerindra dan berhasil mengantarkan Partai Gerindra sebagai partai politik dengan laporan keuangan yang paling transparan. Sehingga Partai Gerindra pun mendapat penghargaan dari Transparency International Indonesia dan Indonesia Corruption Watch. Partai Gerindra juga pernah mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Pusat atau KIP dalam kategori badan publik dengan kualifikasi paling informatif atau partai yang memiliki keterbukaan informasi terbaik, termasuk di bidang keuangan. Pencapaian tersebut sejalan dengan komitmen Prabowo Subianto terkait kebijakan publik sejak awal Partai Gerindra didirikan. Ia selalu menekankan agar Partai Gerindra menjalankan transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan keuangannya. Sampai di sini dulu kawan Minmot. Terima kasih untuk Anda yang telah setia menjadi subscriber setia kami, serta Anda yang sering memberikan like, share, dan komentar. Sumbangsi Anda sangat berarti bagi kelangsungan program-program kami. Salam Minmot. Men of our time.